Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Miyasara, saya kelas 10 3C 4. Melalui video ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul tentang lingkungan hidup. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan sekitar tempat tinggal kita, dan sudah semestinya kita harus menjaga kebersihan tempat tinggal kita agar selalu senantiasa bersih dan nyaman untuk ditinggali. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman, dan kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita simak video yang satu ini. Hamparan bumi ini terlihat hingga sekitar 1 km di Sungai Cilengsi, Desa Bukit Puluh, Kabupaten Bogor. Kondisi ini sudah menjadi lahan berbagai air. Warga khawatir ikan-ikan besar. Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang bersama Kota Padang menyebabkan kehilangan masih saja menjadi polemik Indonesia, khususnya di kebanyakan plastik sampah menggunakan sampah plastik yang paling serius Penyebab pencemaran tanah dapat berupa limbah industri, pertanian seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ambang batas resisten tanah, kondisi sistem irigasi yang buruk, pengelolaan limbah yang buruk seperti membuang limbah ke sungai atau badan air tanpa diolah terlebih dahulu, serta gas-gas beracun yang berasal dari hujan asam. Hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Berdasarkan penyebab hingga dampak yang terjadi, kita sendiri dapat meminimalisir kerugian yang ada melalui penanggulangan pencemaran tanah. Hal-hal yang dapat kita lakukan, misalnya pertama, remediasi, di mana upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini dapat terbagi atas remediasi in situ, yaitu upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat sehingga tetap pada lokasi pencemaran. Kemudian remediasi secara ex situ, yaitu menggali tanah yang tercemar dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, sehingga setelah itu dilakukan pembersihan tanah. Dan pilihan yang ketiga yaitu bioremediasi, yaitu upaya membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang kedua, daur ulang. Dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik didaur ulang untuk membuat barang baru seperti kerajinan tangan, sedangkan sampah organik didaur ulang untuk menjadi pupuk. Pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya, diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Penyebab terjadinya pencemaran udara terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, alat transportasi yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Yang keempat, tempat pembuangan akhir atau TPA. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan gerakan penanaman pohon.
memilih produk yang ramah lingkungan dengan memilih produk non-CFC seperti AC dan kulkas non-CFC. Pencemaran suara atau kebisingan merupakan suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan. Penanggulangan pencemaran suara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan alat peredam suara, dan yang kedua, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan. Nah, setelah kita simak video tadi, kita jadi tahu apa saja sih permasalahan yang ada di lingkungan kita dan sebab akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Nah, pembahasan pada kali ini saya akan membahas sedikit saja tentang permasalahan di lingkungan kita, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, kedua, melakukan reboisasi, ketiga, menjaga habitat para hewan, keempat, mengurangi polusi udara dari sampah plastik. Nah, permasalahan di lingkungan, banyak sekali permasalahan yang ada di lingkungan kita seperti hutan gundul, polusi udara, limbah plastik, limbah pabrik, dan lain-lain sebagainya. Dan bisa dilihat pada slide berikut. Nah, selanjutnya, karena hutan dan laut habitat para hewan. Banyak hewan yang hampir punah langka dikarenakan habitatnya rusak, perburuan liar, dan lain sebagainya, yang dapat mengancam populasi hewan tersebut. Nah, sebagai contoh hewan-hewan yang langka, yaitu badak bercula 1, burung cendrawasih, harimau Sumatera, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dibuatlah Hari Bumi pada tahun 1970 oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun 1970, seorang pengajar lingkungan hidup. Tujuannya untuk menguatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet tempat tinggal kita, yaitu bumi. Berbagai event diadakan untuk memperingati Hari Bumi tersebut. Tujuannya agar lingkungan alam selalu terjaga dan terlindungi. Nah, selanjutnya kita memerlukan solusi dan pencegahannya. Yang pertama, dibutuhkan waktu dan proses untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Yang kedua, recycle, karena recycle adalah untuk mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan, dapat mengurangi sampah plastik atau lainnya. Yang ketiga yaitu dilakukan pencegahan, dan yang keempat dilakukan penerapan. Nah, dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi harus merawat dan menjaganya. Salah satu ayatnya pada surah Ar-Rum ayat 41-42 dan Quran surat Al-A'raf ayat 85. Nah, sampailah di sini, rawatlah dan sayangilah bumi kita. Teruslah membuat perubahan besar pada dunia ini, karena kita generasi muda bangsa. Tanamlah dari dini agar tak menyesal nanti. Sampai di sini, apabila saya ada salah kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.